Kini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Aziza. Astagfirullahaladzim. Hai Sobat Film dan Spiritual, selamat datang di ulasan film yang bukan hanya bikin merinding, tapi juga bikin kita merenung. Hari ini kita akan bedah tuntas sequel film horor yang paling ditunggu, yaitu Kodrat 2, yang kembali dibintangi oleh aktor hebat Vino G. Bastian dan disutradarai oleh Charles Ghazali. Jika di film pertama kita melihat perjuangan Ustadz Kodrat melawan iblis terkuat, Aswala, dan bergumul dengan takdir kehilangan anaknya, maka di Kodrat 2 ini ujiannya datang dari orang terdekat, sang istri, yaitu Azizah yang diperankan oleh Acha Septriasa. Azizah terperosok dalam lingkungan kerja yang ternyata menjadi sarang praktik ritual iblis. Ini bukan sekedar pertarungan fisik dan ruqyah, tapi pertarungan menjaga iman dalam rumah tangga dan diri sendiri. Yang membuat Kodrat 2 berbeda dari horor kebanyakan adalah kedalaman pesan spiritualnya. Film ini membawa kita pada pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah ibadah kita selama ini sudah sungguh-sungguh? Ustadz Kodrat, seorang ahli ruqyah yang berilmu pun diuji. Ada momen di mana ia merasa sholatnya menjadi hampa. Ini adalah refleksi yang menusuk. Seringkali ketakutan terbesar kita bukan pada iblis yang tampak di luar, tapi pada iblis yang membisikkan keraguan di hati, membuat ibadah terasa sekedar formalitas tanpa jiwa. Pesan dakwah yang pertama dari film ini ialah salat bukan hanya gerakan, tapi kolbu, hati yang tersambung pada Sang Pencipta. Film ini mengajak kita untuk mengevaluasi kualitas sholat kita. Apakah saat kita bertakbir, seluruh jiwa dan raga kita benar-benar hadir? Ataukah pikiran kita masih gentayangan di dunia? Kekuatan melawan godaan iblis terbesar adalah kekuatan iman yang terwujud dalam ibadah yang khusyuk. Pesan kedua yang diangkat dari film ini terletak pada karakter sang istri, yaitu Azizah. Dalam kondisi terpuruk, merasa kotor dan tak pantas mendapat perlindungan Allah, Azizah bahkan sempat ingin menyerahkan diri pada Aswala. Aku gak mungkin diampuni. Ya Allah yang berhak mengadili siapa. Aku musyrik. Aku musyrik. Tidak, Aziza. Romantis. Kamu pikir orang bisa seenaknya saja keluar dan masuk di tempat ini? Tidak ada manusia yang paling berkuasa. Semua bukan kehendak kita sendiri. Inilah pesan tentang tobat. Seberapapun jauhnya kita tersesat, seberapapun besar dosa yang kita rasa, pintu tobat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka. Karakter Azizah mewakili setiap manusia yang pernah jatuh dalam kegelapan. Ustadz Kodrat tidak menyerah. Perjuangannya menyelamatkan Azizah adalah metafora dari cinta kasih dan rahmat Allah yang tak pernah meninggalkan hambanya. Ia menunjukkan bahwa tugas kita sebagai sesama muslim adalah menarik kembali saudara kita yang hampir putus asa. Dakwah di film ini menegaskan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ketika dunia terasa gelap, kembalilah padanya. Film ini mengajarkan bahwa keimanan sejati adalah keyakinan bahwa kodrat, kekuasaan, dan takdir Allah selalu menyertai kita, asalkan kita mau kembali dan bertobat. Jadi, Kodrat 2 bukan hanya sekedar tontonan horor yang memacu adrenalin. Ini adalah perjalanan spiritual yang memaksa kita melihat ke dalam diri. Ia mengingatkan kita bahwa pertarungan melawan iblis sejati adalah pertarungan di dalam hati. Siap kita untuk menguji keimanan kita bersama Ustadz Kodrat?